kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan atas keluarga kita, atas bangsa kita, atas setiap pribadi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu,
setiap warga Indonesia. Pulihkan setiap hati kami ya Bapa. Kami rindu menjadi berkat bagi bangsa kami Tuhan. Kami mau terus diajar Tuhan. Kami mau terus dibentuk Tuhan oleh firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam Perenungan Intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Iman Menggerakkan untuk Bersyukur. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Mazmur 42 ayat 12 dan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya akan membacakannya dalam Mazmur 42 ayat 12, demikian firman Tuhan. Haruslah ku bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku. Lalu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam iman Kristen, iman adalah kepercayaan penuh kepada Tuhan dan janji-janjinya. Meskipun kita tidak melihat bukti fisiknya, iman yang kuat akan menggerakkan kita untuk bersyukur kepada Tuhan dalam segala situasi. Bersyukur tidak hanya berarti mengucapkan terima kasih ketika semuanya berjalan dengan baik, tetapi juga berterima kasih kepada Tuhan dalam segala keadaan, termasuk saat menghadapi tantangan dan kesulitan hidup. Bersyukur yang dikehendaki Tuhan adalah bersyukur dalam segala hal. Ini berarti kita harus memiliki sikap hati yang selalu berterima kasih, tidak hanya untuk berkata-kata besar yang kita terima, tetapi juga dalam situasi sulit. Tuhan mengkehendaki kita untuk melihat setiap situasi sebagai kesempatan untuk memuliakannya dan menyadari bahwa segala sesuatu bekerja untuk kebaikan kita. Di dalam Roma 8 ayat 28. Iman menggerakkan untuk bersyukur kepada Tuhan Yesus, yang berarti pertama bersyukur dalam segala hal. Paulus menulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Ini menunjukkan bahwa iman yang sejati menggerakkan kita untuk bersyukur dalam setiap keadaan, baik maupun buruk. Yang kedua, mengandalkan janji Tuhan. Dalam Mazmur 42 ayat 12, pemazmur menyatakan bahwa ia akan bersyukur kepada Tuhan sebagai penolongnya. Iman mengajarkan kita untuk mengandalkan janji-janji Tuhan dan mengakui bahwa Dia selalu bersama kita bahkan dalam masa-masa sulit. Yang ketiga, melihat kebaikan Tuhan dalam setiap situasi. Iman membantu kita untuk melihat kebaikan Tuhan di setiap situasi. Dalam Filipi 4 ayat 6-7, kita diajarkan untuk tidak khawatir tentang apapun, tetapi dalam segala hal, melalui doa dan permohonan, dengan ucapan syukur, kita harus menyampaikan permintaan kita kepada Tuhan. Hal-hal yang harus dilakukan orang percaya untuk tetap bersyukur. Yang pertama, berdoa dengan ucapan syukur. Selalu sertakan ucapan syukur dalam doa-doa kita, apapun situasinya. Di dalam Kolose 4 ayat 2. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan. Menguatkan iman melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan setiap hari di dalam Mazmur 119 ayat 105. Lalu yang ketiga, berfokus pada berkat-berkat Tuhan. Mengingat dan mencatat berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita dapat membantu kita untuk tetap bersyukur di dalam Mazmur 103 ayat yang kedua. Lalu yang keempat, berbagi kasih dan berkat dengan orang lain. Melayani dan memberi kepada sesama dapat menumbuhkan sikap bersyukur dalam hati kita. Di dalam Galatia 6 ayat yang ke-10. Contoh dalam kehidupan sehari-hari diantaranya mengucap syukur dalam kesulitan. Ketika menghadapi masalah di tempat kerja atau dalam keluarga, tetaplah selalu bersyukur kepada Tuhan atas hikmat dan kekuatan yang Dia berikan untuk menghadapinya. Lalu menghargai hal-hal kecil. Bersyukur untuk hal-hal kecil sehari-hari seperti kesehatan, makanan, dan tempat tinggal dapat membantu kita mengembangkan sikap hati yang penuh syukur. Contoh tokoh Kristen dunia yang tetap bersyukur seperti Corrie ten Boom selama berada di kamp konsentrasi Nazi
Corrie ten Boom tetap bersyukur dan menguatkan sesama tahanan dengan imannya yang teguh. Lalu Joni Eareckson Tada, setelah kecelakaan yang membuatnya lumpuh, Joni tetap bersyukur kepada Tuhan dan menjadi inspirasi bagi banyak orang dengan imannya yang kuat. Contoh tokoh Alkitab yang tetap bersyukur seperti Daud, meskipun menghadapi banyak kesulitan termasuk dikejar-kejar oleh Saul, Daud tetap bersyukur kepada Tuhan dan menyatakan kepercayaannya kepadanya dalam banyak mazmur, dalam Mazmur 34 ayat yang ke-1. Lalu kedua ada Paulus dan Silas. Ketika dipenjarakan, mereka tetap berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Dan yang ketiga, ada Ayub yang meskipun kehilangan segala sesuatu, Ayub tetap menyembah Tuhan dan mengucap syukur di dalam Ayub 1 ayat 21. Refleksi kita pada hari ini, apakah kita sudah memiliki iman yang menggerakkan kita untuk bersyukur dalam setiap keadaan? Apakah kita mampu melihat kebaikan Tuhan dalam setiap situasi hidup kita? Marilah kita memperkuat iman kita dan selalu bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi. Dengan iman yang teguh dan hati yang bersyukur, kita dapat menghadapi setiap tantangan hidup dengan sukacita dan damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah boleh kami mengerti lagi Tuhan akan firman-Mu. Biarlah Tuhan iman kami dapat menggerakkan setiap hati kami untuk selalu bersyukur Tuhan. Dan haruslah kita bersyukur kepadamu saja Tuhan, yang selalu penolong, menjadi penolong bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini. Biarlah firman ini merema di kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang selalu Engkau sediakan bagi setiap kami. Biarlah seluruh hidup dan jalan-jalan kami itu semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam merdeka bagi kita semua. Shalom.